Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Hafiz di pembelajaran kita terkait Android Studio. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tutorial screen dan list view dengan menggunakan custom adapter. Nah, pertama kita akan membuat tutorial screen, di mana tutorial screen ini kita letakkan di tutorial activity sini. Nah, di tutorial activity ini kita menggunakan yang namanya widget view pager yang akan menjadi tempat tampilnya dari tutorial screen kita. Lalu di sini kita akan menggunakan dot indikator yang menampilkan kita sedang berada di layout halaman keberapa dengan menggunakan titik-titik ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan dot indikator ini? Pertama kita akan mengimport dari Gradle-nya. Kita harus mengimplementasikan ini, implementation dot indikator. Lalu kita sinkronis saja di build Gradle-nya. Lalu ketika sudah, maka setelah layoutnya selesai, kita akan buat bindingnya. Nah, file fragment list ini untuk menampung fragment mana saja yang akan diganti-ganti. Lalu di sini ada adapternya yang akan menjadi adapter untuk fragmentnya. Lalu di sini ada binding pager yang berguna untuk menjadi tempat tampilnya fragment, dan dot indikator tadi yang titik-titik ada di bawahnya tadi. Nah, di sini mengapa saya komenkan bagian atas ini? Untuk membuat tutorial screen kita menjadi full satu layar. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, dari list fragment ini kita masuk ke fragment yang pertama, yaitu tutorial 1. Nah, di tutorial 1 ini kita memiliki layout seperti ini, yaitu ada image view, ada text view, judul, text view deskripsinya, dan teks berupa skip untuk melewati tutorial screen ini. Nah, bagaimana men-set skip ini menjadi sebuah teks yang bisa diklik atau layaknya sebagai button, yaitu kita menambahkan di sini nilai true untuk clickable, dan di file .kt-nya kita set bindingnya, kita set binding. Lalu di sini kita bindingkan skip tadi sesuai dengan ID-nya. Lalu kita arahkan langsung ke halaman login, sehingga dia akan, ketika kita klik skip ini, dia akan langsung mengarah ke login page tanpa melewati tutorial screen yang lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke tutorial yang kedua, tutorial screen kedua, yaitu memiliki layout seperti ini, berupa image sama, text view dan lainnya juga sama. Lalu kita set skipnya seperti tadi di file .kt-nya sama. Lalu layout 3-nya kita set seperti ini, masih sama, yaitu image view, text view, dan ada tombol skipnya. Lalu di fragment yang terakhir kita memiliki layout seperti ini, yaitu dengan adanya penambahan button yang menandakan bahwa ini adalah tutorial screen yang terakhir, sehingga akan lanjut ke aplikasinya. Nah, di tutorial screen yang keempat ini kita set bagaimana binding tadi. Untuk tombol lanjut
akan mengarahkan ke login page. Untuk kita jalankan. Oh ya, di sini terdapat berupa tutorial adapter, di mana tutorial adapter ini merupakan suatu Kotlin class dengan jenis kelas saja, sehingga tidak memiliki layout. Dan tutorial adapter ini berfungsi untuk mengatur bagaimana bagaimana kita menampilkan fragmen tadi, posisinya, terus bagaimana gaya dari animasinya, atau ya seperti kita scrollnya ke kiri atau ke kanan. Mari kita cobakan di aplikasi kita untuk tutorial screen ini. Seperti biasa kita jalankan. Nah, setelah splash screen, kita akan diarahkan ke tutorial screen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada halaman dari layout kita tadi dan ada dot indikatornya di bawah. Kita menggunakan dot indikator berupa spring indikator. Ya, spring dot indikator. Nah, ketika kita menekan skip ini, dia otomatis akan menampilkan kembali langsung ke login page. Nah, jika kita scroll ke samping, dia akan menampilkan layout dari tutorial screen yang kedua. Jika scroll akan ketiga, dan jika kita scroll sampai habis, dia akan menampilkan layout dari tutorial keempat yang sudah kita buat tadi. Lalu ketika kita tekankan tombol lanjut, maka dia akan otomatis berpindah ke login page. Lalu selebihnya seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat list custom atau list view yang menggunakan adapter yang kita bikin sendiri atau mandiri, atau yang selanjutnya kita sebut sebagai custom adapter. Nah, di sini kita pertama membuat sebuah folder atau package yang berisi list model. Nah, list model ini merupakan Kotlin class yang menggunakan data class sebagai jenis filenya. Kita lihat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia merupakan data class yang akan berisi variabel-variabel yang akan kita isikan datanya di array nanti. Sehingga di sini list model akan memiliki isi berupa nama, pertanyaan, profil, jawaban. Dan isExpand ini akan kita gunakan untuk menyembunyikan jawabannya tadi. Jawaban ini akan disembunyikan sementara oleh isExpand. Nah, selanjutnya itu ada list adapter. List adapter ini merupakan sebuah Kotlin class biasa yang akan mengatur bagaimana tampilnya dari list model tadi. List model itu. Dan list adapter ini akan mengatur bagaimana, seperti yang kita sebutkan tadi, jawabannya akan disembunyikan terlebih dahulu. Pertama kita binding, lalu kita membuat glide. Nah, glide ini berfungsi untuk menampilkan profil dari link URL. Nanti akan kita lihat bagaimana isi dari array-arraynya. Glide ini akan memanggil konteksnya dan mengakses variabel bernama profil tadi. Lalu kita set binding nama, pertanyaan, dan jawaban. Nah,
Selanjutnya itu di sini kita akan membuat sebuah visibility yang akan berefek kepada jawaban ketika tidak diklik atau tidak di-expand, maka jawabannya akan tersembunyi. Namun jika ter-expand, maka dia akan menyebabkan views-nya itu terlihat. Nah, di sini jika kita mengklik pertanyaannya, maka dia akan mengexpand dari jawaban tadi. Kita lihat bagaimana di list itemnya. Nah, item list sendiri berupa layout resource file, sehingga hanya berupa layout saja, tidak ada file Kotlin-nya, sehingga dia akan ditampilkan seperti ini. Kita memiliki sebuah image view yang akan menampilkan profil tadi, lalu ada text view yang akan menampilkan nama, dan text view berupa pertanyaan. Lalu ada text view di sini yang akan menampilkan jawabannya tadi. Nah, yang harus kita set dengan under visibility berupa gone. Nah, untuk text alignment-nya sendiri kita set dia rata ke kanan, sehingga dia akan nempel ke sisi kanan layar di sini. Selanjutnya kita masuk ke list fragment. Nah, disinilah kita atur isi dari list model tadi yang berupa nama, pertanyaan, profil, jawaban, dan jawaban ini. Nah, di sini kita pertama membuat binding, lalu di sini terdapat array yang akan berisi nama, pertanyaan, link profilnya. Nah, inilah yang akan diakses oleh ini tadi, glide tadi. Lalu ada jawabannya yang kita sembunyikan. Seperti itu sampai semua data yang ada di array ini diselesaikan pembacaannya. Lalu di sini ada kita memanggil adapternya yang kita deklarasikan atau kita buat di list adapter tadi secara custom. Itu di list fragment ini memiliki layout sederhana berupa list view dengan ID list message item. Nah, inilah yang akan kita panggil binding list message item, lalu adapternya. Langsung saja kita coba, karena kemarin kita sudah membuat list pertanyaan berupa di question fragment, maka question fragmentnya kita gantikan dengan yang list view custom kita ini. Kita akses menggunakan button setting, lalu di sini terdapat fragment lagi dan kita akses di frag ini. Nah, disinilah akan terlihat bagaimana list model tadi yang sudah kita buat. Pertama itu ada foto profil. Di sini ada foto profilnya, foto profil. Lalu di sini ada nama dan di bawah ini ada pertanyaannya. Nah, di mana jawabannya, Bang? Jawabannya itu ada ketika kita mengklik pertanyaannya. Disinilah guna adapter tadi yang is expand tadi untuk menyembunyikan bagaimana visibility-nya gone tadi dihilangkan sehingga menampilkan jawabannya. Lalu ketika kita klik lagi, dia akan kembali tersembunyi. Nah, misalkan di sini ada apa itu aplikasi Mon Restoran, maka ada jawabannya itu aplikasi pemesanan makanan dan reservasi restoran secara online. Itu juga pertanyaan lainnya, dan bisa kita scroll sebagaimana list view pada umumnya. Nah, sampai ke bawah.
Nah, dia akan menampilkan semua jawaban jika kita mengklik pertanyaannya. Misalnya ada pertanyaan yang berasal dari user, bisa kita tampilkan di sini sehingga mempermudah pengguna lain untuk mengetahui aplikasi kita. Mungkin untuk materi saat ini hanya sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.